Halo semuanya, kembali lagi di channel Panggi Joelian. Channel yang membahas tentang dunia IT ataupun teknologi terbaru. Hari ini kita akan belajar dasar HTML atau pemrograman untuk membuat website sederhana. Video ini cocok untuk pemula yang ingin tahu dunia coding, terutama belajar dan mahasiswa. Jadi, secara singkat, bahasa pemrograman HTML ini diciptakan oleh Sir Tim Berners-Lee pada akhir tahun 1991, namun tidak dirilis secara resmi. Sir Tim Berners-Lee ini merilis HTML versi pertama pada tahun 1993 dengan tujuan untuk berbagai informasi yang dapat dibaca dan diakses melalui web browser. Di tahun segitu memiliki 18 kode dan HTML sekarang sudah diperbarui menjadi versi yang terbaru, yaitu HTML5. Jadi alasan mengapa saya memilih atau membuat konten HTML ini, karena HTML ini memungkinkan kita untuk menyusun konten, gambar, elemen, lain-lain, sehingga halaman web ini dapat diakses dan dinikmati oleh pengguna. Sebagai bahasa dasar pengembangan web, memahami HTML adalah langkah awal bagi siapa saja yang ingin terjun ke dunia coding maupun programming web. Jadi, apa itu HTML? HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, atau HTML merupakan salah satu bahasa pemrograman atau pengodaan yang digunakan untuk membuat halaman website yang ditampilkan pada web browser. Yang diibaratkan untuk orang awam itu, jadi teman-teman kan kayak gini. Teman-teman kan jadi ibaratnya kita kan buat rumah nih. Ini rumahnya, set gitu kan. Ini pintunya. Nah, di struktur rumah ini kan ada yang namanya pondasi. Atau kerangka. Dalam satu rumah. Jadi diibaratkan HTML adalah sebuah kerangka atau pondasi dalam pembuatan website, dan ada lagi untuk membuat tampilan, yaitu atau tampilan lebih tepatnya model, itu pakai CSS. Dan untuk perintah membuka atau menutup jendela ini di web dianalogikan sebagai JavaScript. Jadi kesimpulannya, HTML adalah sebuah pondasi atau kerangka dalam sebuah web, dan kemudian web itu jika sudah selesai, untuk tampilannya diperbagusin lagi atau modelnya dibuat bagus, maka dibuatkan CSS. Dan untuk supaya web itu lebih responsif, kita memakai bahasa pemrograman JavaScript. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Jadi begitulah. Oke, kita lanjut di materi tadi. Setelah pembuatan indeks HTML ini, saya memiliki itu coy. Oke, kita lanjut di HTML ini. Ada beberapa tips dari saya untuk membuat struktur HTML ini untuk lebih fleksibel atau lebih cepat. Kita memakai dua cara. Yang pertama ada di HTML
5 sudah selesai. Atau yang kedua, kita bisa pakai shortcut Shift plus tanda seru. Kita bahas satu-satu. Dari doc type HTML ini adalah menunjukkan bahwa HTML ini versi berapa, dan kemudian di HTML lang sama dengan n ini adalah bahasa dari web tersebut, seperti dari Inggris, Mesir, atau Spanyol. Dan yang kedua, di bagian head atau kepala di HTML tersebut, di bagian head kepala tersebut terisi beberapa sintak. Yang pertama ada meta charset sama dengan string atau tanda petik 2 UTF min 8. Jadi di sintak ini memberitahu browser bahwa halaman ini memakai ATV-8 atau standar karakter internasional. Dan sintak kedua ada di meta name viewport content sama dengan string with device with initial scale 1.0, yaitu tentang memberi deskripsi singkatan tentang website, dan kontennya isi deskripsi tersebut. Dan ini penting untuk SEO atau lebih tepatnya Search Engine Optimization. Dan yang kedua ada title, judul. Di judul ini nanti akan keluar seperti ini, atau judul website tersebut. Dan kita tutup di bagian head ini ada kurung tutup, kemudian backslash, dan head, kemudian kurung tutup lagi. Kemudian di bagian body, di body ini adalah isi dari sintak HTML, yaitu ada beberapa sintak dasar di HTML. Yang pertama ada judul atau H1. Misal, pakai copilot sekali lagi. Dan kita tab di H1, kemudian H2, halo, H3, H5, jadi di H, atau lebih tepatnya sintak H1, H2, H3, H4 sampai H6 ini adalah judul dari isi HTML atau isi web. Jadi semakin besar angkanya, semakin kecil hurufnya. Jika dibalik, semakin kecil angkanya, semakin besar hurufnya. Jadi untuk kita mengecek, kita di open with live server, kemudian kita tunggu beberapa saat. Nah, ini adalah welcome to my page, yang berarti ini adalah H1, H2, dan H3, H4, H5, dan H6. Ini adalah merepresentasikan bahwa ini adalah judul 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Begitu. Kemudian kita lanjut ke sintak berikutnya, yaitu tentang bentar ya teman-teman.
kita lanjut ke tentang paragraf. Di paragraf ini, jika teman-teman belum mempunyai ide untuk mengisi dari paragraf ini, di Visual Studio ini ada otomatis untuk mengisi paragraf tersebut dengan kita mengetik dengan huruf lorem, kemudian kita enter. Nah, kemudian kita Ctrl S. Oh iya, bagi teman-teman yang belum menginstal Live Server, harap untuk menginstal Live Server. Nah, ini sangat penting dikarenakan untuk mengecek website yang teman-teman buat melalui website seperti ini. Jika tidak ada live server, website teman-teman tidak bisa dilihat di web. Jadi seperti itu teman-teman. Di ini adalah sebuah paragraf. Ini adalah sebuah paragraf. Lorem ipsum dan sebagainya. Dan kita membuat paragraf lagi. Semisal lorem lagi. Ctrl S dan kita cek lagi. Ini merepresentasikan bahwa ini mempunyai dua paragraf, dan yang pertama, kedua, dan yang ketiga ini adalah tag BR. BR dalam sintak HTML adalah fungsi untuk membuat garis baru seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah paragraf yang di atas tanpa memakai sintak BR, dan yang di bawah ini memakai BR. Jadi BR tuh semisal satu paragraf ini nih, kita mau buat satu garis ini tanpa membuat paragraf, kita membuatnya menggunakan sintak BR. Kemudian kita lanjut ke teks selanjutnya, yaitu tentang ahref. Jadi ahref adalah sebuah sintak untuk menautkan link di beberapa platform website, dan kemudian ada sintak image src, bahwa ini adalah sintak untuk mengupload gambar di dalam website kita atau website yang kita buat, dari melalui gambar dalam file komputer maupun gambar dari website. Jadi seperti ini teman-teman. Kita open with live server, kemudian nanti ini nih merepresentasikan bahwa visit example ini memakai ahref example domain. Ini bisa teman-teman memakai link Instagram, Facebook, atau yang lainnya untuk menautkan ke lainnya, atau lebih tepatnya berpindah web. Terus yang kedua, ini adalah page holder image, itu yang tadi kita bahas tentang image. Jadi
mengapa image ini atau gambarnya tidak keluar, malah yang keluar adalah placeholder image atau tulisannya. Karena di link ini kita belum memasukkan gambar atau link gambar dari komputer maupun dari website, dan ALT ini adalah sebuah teks untuk menampilkan jika gambar ini tidak keluar di website tersebut. Dan yang ketiga ada UL dan LI. Jadi kita masuk ke dalam, kan tadi udah di Ahref nih, Ahref atau lebih tepatnya hyperlink, tautan ke halaman lain. Image adalah untuk menampilkan gambar, dan ALT di dalam image ini untuk membackup dari src ini jika link gambar tidak muncul. Dan kita lanjut ke sintak UL, LI, dan OL. Jadi ini adalah daftar list dalam satu web HTML. Yang pertama item 1, item 2, item 3. Ini bukan item yang itu ya. Kemudian ini belum dikasih URL. Oke, kita save terlebih dahulu, kemudian kita open with live server. Dan ini adalah list dalam HTML tersebut. Dan ini UL bisa diganti dengan OL. Kita lanjut ke ini, hampir sama. Bukan hampir sama, lebih tepatnya sama. Kita lanjut ke HR. Kita balik lagi ke paragraf. Kita ambil di sini dan kemudian kita kasih sintak HR. HR ini adalah singkatan dari, atau lebih tepatnya garis horizontal pemisah konten. Ctrl S, kemudian kita open with live server. Nih kan ada di, kan tadi di lorem ipsum ini kan ke sampai konseptor sampai sini itu kan nggak ada pembatas. HR ini adalah tujuannya untuk membatasi konten atau pemisah konten. Kemudian kita ada sintak, yaitu tentang, bukan tentang, lebih tepatnya sintak strong. Strong ini mirip seperti bold, tapi strong ini dikatakan bahwa lebih penting daripada bold. Maksudnya gimana? Jadi gini, bold itu sebagai penebal dalam teks HTML, dan strong ini adalah penanda plus penebal dalam satu kata penting di HTML. Sebenarnya sama, tetapi berbedanya di fungsinya doang. Kita lihat tuh kan, di lorem ipsum sampai Ahmed dia memakai strong. Dan kemudian ada div. Div ini di bagian atas, biasanya di bagian atas tag HTML seperti ini. Bentar. Kita sampai ke sini terus kasih backslash div.
atas kita melihat ada perubahan apa. Oh, jadi gitu teman-teman. Div ini adalah sebagai pembungkus atau wadah umum untuk mengelompokkan elemen gitu. Ini nih kelompok sini, nanti kan ada section gitu. Terus span adalah pembungkus kecil dalam teks. Kita contohkan saja. Oke, kemudian kita open with live server. Nah, bagian sampel tag ini sebenarnya tidak kelihatan di websitenya, tapi ini sangat penting untuk mengelompokkan atau untuk membungkus teks tersebut di tabel border, atau lebih tepatnya tabel di dalam sintaks HTML. Jadi border adalah sebuah garis dalam tabel, kemudian tag row adalah sebuah pembatas. Tuh jeneng kelalen maning. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan sintaks tabel dalam HTML tersebut. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan sintaks di HTML yaitu tabel. Yang pertama ada sintaks tabel border 1, yaitu tentang tag utama untuk membuat tabel, garisnya ada 1 gitu. Kemudian di sintaks kedua ada tr, table row, membuat baris dalam tabel. Kemudian di tr ini dibungkus oleh, lebih tepatnya diisi oleh table head, yaitu membuat header atau judul kolom di tabel. Kemudian backslash lagi tr atau table row, kemudian dikasih tr lagi. Di dalam tr yang kedua ini ada isi table data atau isi dari data tabel tersebut sampai seterusnya. Kemudian setelah selesai kita kasih tutup slash backslash apa slash di tabel table, kemudian tutup kurung lagi, kemudian selesai. Kita open with live server. Nah, ini adalah contoh dari tabel tersebut. Oke, kurang lebihnya materi yang saya sampaikan seperti itu. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi saya, dan memohon maaf jika ada pertuturan kata yang tidak jelas maupun menyinggung hati teman-teman. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini